Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari tentang sistem penguat audio. Kita tahu semua bahwa dimanapun kita berada, kita selalu mendengarkan audio, mendengarkan suara. Agar suara itu terlihat lebih lantang, lebih jauh, lebih baik, lebih bagus, maka harus ada sistem penguat suara. Sistem penguat suara adalah suatu penguat yang bisa menguatkan sinyal suara dari frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Itu adalah frekuensi yang bisa didengar oleh manusia. Lain lagi dengan kelelawar misalnya, dia bisa mendengar suara yang ultrasonik di atas 20 kilo. Kalau kita jelas tidak bisa mendengar dengan frekuensi sekian. Kita hanya dari 20 Hz sampai 20 kHz. Itu pun akan berkembang sesuai dengan umur manusia. Kalau bayi masih frekuensi menengah, kalau remaja seperti kalian itu baru baik-baiknya. Kalau sudah tua itu sudah mulai menurun frekuensinya. Itu adalah sistem penguat suara adalah suatu sistem yang bisa menguatkan suara dengan baik. Dalam hal ini, kalau kita bicara penguat suara, pasti akan bicara tentang amplifier. Di semua penguat suara pasti ada amplifiernya. Baik itu untuk penguat suara di masjid misalnya ada amplinya, walaupun namanya biasa dikenal dengan toa. Di sound lapangan ada, di sound rumahan pasti ada. Nah, kita akan pelajari dulu untuk penguat suara yang paling sederhana, yaitu amplifier yang seperti ini. Kalau kita perhatikan, walaupun seperti ini adalah suatu sistem penguat suara atau amplifier stereo 150 watt. Kita pelajari dulu tampilannya seperti ini. Bagiannya adalah, kalau kita perhatikan yang di sebelah sini, ini adalah satu daya atau power supply atau penguat daya. Fungsinya adalah untuk mengubah tegangan dari AC 220 menjadi tegangan simetris 25 volt 0 dan main 25 volt. Nih. Dan di sini keluar juga tegangan 12 volt. Ini satu daya. Kemudian ke depan di sini, ini adalah rangkaian pengatur nada atau lebih kenal dengan tone control. Di sini ada pengaturan. Yang pertama adalah volume. Tugasnya adalah mengatur tinggi rendahnya suara. Level suara diatur oleh volume. Kemudian ini ada treble. Treble adalah pengatur nada tinggi, high. Di sini ada bass untuk mengatur nada rendah. Besar kecilnya nada rendah ditentukan oleh level dari bass ini. Kemudian sebenarnya di sini masih ada satu. Ini adalah balan untuk menyeimbangkan sisi kiri dan sisi kanan. Tapi ini udah lepas, ini potensialnya udah patah. Dan lanjut ke sini. Bagian ini adalah dinamakan dengan power ampli. Kalau yang ini tadi tone control ini jadi satu, stereo, dua rangkaian jadi satu. Kalau yang ini terpisah satu dengan yang lainnya. Ini bagian L, ini bagian R. Bagian kiri, bagian kanan. Seperti itu ya. Ini. Fungsinya di sini adalah untuk menguatkan sinyal. Jadi yang menguatkan sinyal adalah ini. Kalau yang tone control mengatur nada, kalau yang ini menguatkan sinyal. Seberapa kuatnya sinyal tergantung dari rangkaian yang ada di sini. Semakin bagus rangkaian, maka dayanya akan semakin tinggi. Kebetulan untuk rangkaian ini adalah tipe OCL 150 watt stereo. Ada banyak tipe. Ada OCL, ada BTL, ada OTL. OTL itu biasanya untuk yang trafo-trafo yang di masjid, pakai trafo. Ada kelas H, kelas D,
kelas B, kelas CD. Kalau yang ini nanti menggunakan kelas B. Oke, itu dulu di awal. Kemudian untuk sambungan keluarnya, ada seperti ini. Ini adalah untuk tempat masuknya sinyal AC. Jadi kalau kita punya AC cord seperti ini, nah, yang seperti ini, kita masukkan ke sini. Itu adalah untuk keluarnya tegangan AC 220 volt. Kemudian yang di sini ada saklar power on off. Pasti semua udah tahu, nggak perlu saya jelaskan. Kemudian di sini ada inputnya untuk RCA. RCA input pakai ini. Kemudian ini adalah untuk outputnya, stereo output di sini. Yang input RCA ini masuknya bisa ke laptop, bisa ke HP, bisa ke MP3 player dan sebagainya. Lalu yang output ini bisa langsung ke speaker. Nanti coba kita hubungkan dengan speaker yang ada di sini. Nah, ini adalah sistem pengatur suara yang masih sangat sederhana. Kita lanjutkan lagi untuk fungsi masing-masing bagian, terutama untuk fungsi komponennya. Yang pertama dulu dari tingkatan power supply ini. Kalau yang ini namanya adalah trafo, transformator. Fungsinya adalah untuk menurunkan tegangan dari ini AC cord 220 volt menjadi, kalau di sini yang kita gunakan adalah 25 volt. 18 volt. 18 volt CT 18 yang kita gunakan. Ya ini. Ya. Jadi dia menurunkan, kalau yang kita gunakan ya, dia menurunkan dari 220 menjadi 18 CT 18. Bisa juga dia sampai 32 volt, tergantung kita ngambil yang mana. Dia di tab 12, 18, 25, 32. Kalau kita inginkan tegangan 32 AC, ya kita tinggal ambil di 32 AC. Jadi ini trafo, fungsinya untuk menurunkan tegangan. Kebetulan di sini kita gunakan trafo yang 3 ampere. Sebenarnya banyak sekali di sini trafo itu, dari ampere yang kecil 300 mili sampai yang 60 ampere besar sekali, selebar ini mungkin ampli ini, gitu, tergantung dayanya. Oke, trafo udah untuk menurunkan tegangan. Kita lanjut ke depannya, yang hitam-hitam ini ada 4. Ini adalah dioda, karena daya yang digunakan cukup besar. Diodanya adalah ini dioda yang 5 ampere, jadi lebih besar, seperti ini. 4 dioda. Ada juga dioda yang kecil ini, dia diambil di 12 volt di belakang, yang 500 mA. Nih, dioda kecil 1 ampere, 5 ampere, 1 ampere. Fungsinya sama, yaitu untuk menyarahkan tegangan atau untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. AC menjadi DC. Masuk AC, keluar di sini DC. AC, DC, AC, DC. Oke. Berikutnya, di sini ada 2 buah elko. Ini elko ya namanya. Elko 50 volt 4700 mikrofarad. Ini. Bagian min di sini, yang plus di sini, yang min yang ada tandanya. Nih. 2. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai penyaring atau filter. Kalau tadi di sini mengubah dari AC ke DC, DC-nya belum sempurna betul, belum baik, maka diperbaiki dengan adanya elko ini sebagai filter. Oke.
Di sini bagaimana? Oh, di sini ada 2 elko kecil-kecil. Kenapa kok kecil? Kok berbeda? Di sini besar, di sini kecil. Kita lihat tegangannya. Kalau yang keluar di sini adalah 50 volt, elko-nya 50 volt, 47.000. Kalau yang di sini mungkin hanya 2200, tegangannya kecil, jadi dia hanya 15 volt. Maka bentuknya kecil, tapi intinya sama. Karena beda tegangan, beda kapasitas, maka bentuknya berbeda, besar dan kecil. Fungsinya sama untuk filter, penyaring. Yang ini menyaring untuk 12 volt, yang ini menyaring untuk tegangan yang dari 18 volt. Nanti sekitarnya 25 volt. Ada 2. Kenapa harus ada 2 di sini? Karena di sini tegangannya simetris, ada plus, ada min. Jadi yang satu untuk filter tegangan plus, satu untuk filter tegangan min. Oke. Nah, yang belum ada apa? Ini. Ada LED. Nah, LED pasti tahu semua. Fungsinya adalah untuk sebagai indikator bahwa di sini sudah ada tegangan, sudah nyala. Ini R untuk membatasi tegangan yang masuk ke LED biar LED-nya tidak putus. Kita tahu LED ini tegangannya hanya 3 volt. Kalau langsung masuk ke 12 volt pasti akan langsung putus, maka dikasih R. Di sini ada IC 7815 atau 7812. Ini fungsinya adalah untuk membatasi tegangan agar yang keluar selalu pas 12 volt. Oke, udah ya. Di bagian regulator sudah. Kemudian ini di bagian tone control seperti ini. Kalau tegangan ini adalah masuknya ke sini. Tegangan dari ini masuknya ke sini. Oke. Min plus masuk elko lagi di filter lagi. Kemudian di sini ada 4 transistor. Satu sebagai penguat depan, satunya sebagai penguat setelah di tone control ini. Nah, tadi volume fungsinya untuk level suara, treble fungsinya untuk nada tinggi, bass untuk nada rendah. Yang menentukan level suara adalah dari R yang ada di sini. Kalau yang menentukan frekuensinya, frekuensi tinggi adalah C ini. Semakin kecil C-nya, maka frekuensinya akan semakin lembut. Tapi kalau soundnya tidak bagus, tidak terasa. Kalau di sini yang menentukan frekuensi bassnya adalah C yang di sini dan di sini. Ini sudah kita ubah ini, di bawah ada C-nya ini, kita ubah, kita tambah besarnya agar suaranya lebih rendah adanya. Ini ada LED, fungsinya juga untuk display. Di sini sebenarnya ada loudness-nya, ini rangkaian untuk loudness-nya, fungsinya menyaring. Karena telinga kita itu kan peka untuk nada-nada tengah, maka nada tengah akan diredam, yang dilewatkan nada rendah dan nada tinggi. Oke, lanjut lagi ke bagian power. Kalau kita bicara power pasti harus ada namanya ini pendingin. Karena apa? Karena yang namanya power pasti keluar tegangan tinggi, pasti panas. Untuk pilihan panas ada pendingin. Nah, yang bekerja utama adalah ini, transistor 4 ini. Yang menentukan daya besarnya adalah transistor 4 ini. Ini diganti atau ini ditambah, dayanya akan berubah. Transistor ini bekerja pada kelas B. Transistor ini berpasangan NPN dan PNP. NPN, PNP, yang plus dapat NPN, yang min dapat PNP. Salah satu mati, maka di sini akan keluar tegangan DC. Sama di depannya, ini ada drivernya. Drivernya paling menentukan adalah transistor yang ada di sini. 2 ini. Ini bekerja pada kelas B. Ada satu lagi ini, penguat depannya driver. Ini bekerja pada kelas A. Ada di depannya 3 transistor, bekerja juga pada kelas A. Itu ya. Dan yang terutama kalau kelas B di sini ada dioda ini yang sering mati, sering rusak ini. Dioda kecil-kecil germanium. Fungsinya dia adalah untuk membagi tegangan. Yang tegangan positif masuk ke kelas yang NPN, yang negatif ke yang PNP.
Ini NPN, PNP, NPN, PNP. Ini PNP, di sini PNP. Tegangan masuk dari sini 25 0, 25 plus 0, 25 min. Maksudnya dari sini. Min plus nolnya di sini. Dan di sini input. Input ini akan masuk ke sini. Sini juga input masuk ke sini. Oke. Kalau kita bicara jalannya sinyal, maka sinyal akan masuk dari sini. Kemudian ini kabel ini masuk volume, diatur sinyalnya, masuk ke bus treble ini, diatur nadanya. Transistor dulu ya, kemudian masuk ke ini, kemudian transistor penguat, kemudian keluar di sini. Nah, keluar di sini masuk ke ampli, powernya. Power masuk salah satu transistor, kemudian masuk ke sini. Yang ini hanya untuk pengatur transistor yang ada di sini aja. Masuk ke sini, kemudian masuk ke dua ini, kemudian keluarkan ke sini. Oke, untuk ampli kelas A, kelas A, kelas B, kelas B, kelas A, kelas A, kelas B, kelas B, kelas A, kelas A. Power supply. Udah, ini untuk fungsi masing-masing komponen dan jalannya sinyal. Di sini, ini ke sini, sini, keluar. Baik, untuk yang sekarang kita coba untuk mulai merakit ini, memfungsikan ampli ini agar nanti bisa berfungsi, bisa menyala, bisa mengeluarkan suara. Yang pertama kita pasangkan kabel speaker. Ini kabelnya kita masukkan ke sana. Udah, ini hasilnya sudah masuk. Kemudian yang kedua kita masukkan kabel RCA sebagai inputnya. Ini. Kemudian kabel RCA ini juga kita masukkan ke HP. Udah ya. Nanti ini tinggal play aja. Sementara belum. Oke, udah nyambung ini ke sana. Kemudian tinggal satu lagi untuk AC code-nya. Ini kita masukkan. Jangan lupa volume dinolkan dulu biar tidak langsung keras. Kemudian power kita nyalakan. Ini nyala. Wah, ini kok mati? Ya mati. Kita coba atur volumenya. Nggak mau nyala ya. Oke, kita coba lagi satu persatu. Belum mau nyala, ini cara ngeceknya. Oke, tinggal ini aja ya, belum masuk. Kita ada yang putus mungkin kabelnya karena tadi dibongkar. Oh, ini ada yang putus betul. Oke, kabel mainnya putus ini. Ini ya kabelnya putus ini ya. Nah, ini lightnya nyala sekarang. Oke, ini volume. Fungsinya adalah mengatur kerasnya. Yang ini treble.
Ini kita lihat perbedaannya. Ada tingginya akan berubah di sini. Yang ini bass, fungsinya kita perhatikan. Berubah sampai speakernya getar. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian bisa mencoba sendiri membuat ampli yang ada di rumah ataupun mencoba ampli yang ada di rumah untuk diutak-atik, dipasang, dibongkar dan sebagainya. Silahkan. Kalau mau pakai yang lebih bagus, pakai yang sound yang di belakang. Nah ini aksesorisnya nanti kita pelajari bersama-sama sambil berlalu. Kalau yang sudah nanti pasti akan bisa yang lebih sulit ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.